Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Rio Sport Channel. Rio Sport selalu menyajikan berita-berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia. Di antaranya di edisi kali ini, PT LIB rilis jadwal laga tunda. Madura United terkena hukuman aneh. Lalu juga ada klub-klub Liga 1 yang sudah mulai berburu pemain, serta berita-berita lainnya. Tapi seperti biasa sebelum kita bahas satu persatu videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya cukup gampang dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. PT LIB resmi merilis seluruh jadwal laga tunda BRI Liga 1 2022-2023. Total ada 10 laga tunda yang akan digelar dan berikut 10 laga tunda yang akan digelar. Jumat 24 Maret 2023 ada 3 pertandingan, yakni Persib versus Bayangkara di Stadion Pakansari pukul 20.30, Arema versus Borneo FC di Stadion PT IKA pukul 20.30, dan Persik Kediri versus Persita Tangerang di Stadion Brawijaya pukul 20.30. Sabtu 25 Maret 2023 ada Persebaya versus Persikabo di Stadion Joko Samudro pukul 20.30. Minggu 26 Maret 2023 ada Barito Putra versus PSIS Semarang di Stadion Demang Lehman pukul 20.30. Senin 27 Maret 2023 ada Arema versus Bali United di Stadion PT IKA pukul 20.30. Selasa 28 Maret 2023 ada Persita versus Persija di Stadion Indomik Arena pukul 20.30. Rabu 29 Maret 2023 ada PSIS versus Persebaya di Stadion Jatidiri pukul 20.30. Jumat 31 Maret 2023 ada Persija versus Persib di Stadion GBK pukul 20.30. Dan Selasa 11 April 2023 ada Persebaya versus Arema di Stadion Joko Samudro pukul 20.30. Mafia dan settingan di Liga Konoha ini ternyata masih kental ya. Para mafia ini seolah nggak mau diganggu, dikritik, apalagi digugat ya. Jangankan klub yang nyenggol atau klub yang mengkritik, bahkan tim yang nggak tahu apa-apa aja jadi korban. Yang terbaru menimpa Madura United usai mengkritik keputusan hasil Sarasehan yang mengatakan pembatasan pemain naturalisasi. Madura United dihukum secara tidak langsung. Ya, Madura United dipastikan tak bisa lagi dihadiri penonton di setiap laga kandang hingga akhir musim. Alasannya adalah faktor keamanan. Keamanan yang mana ya? Apa gara-gara ada supporter nggak tahu diri yang udah jelas-jelas salah tapi malah minta tuntutan dibikinin stadion baru? Aduh, kok makin kesini makin aneh ya nih negara. Yang salah dibelain, yang nggak tahu apa-apa malah dihukum. Aduh, aneh-aneh. Meskipun Liga 1 musim ini belum kelar dan masih menyisakan beberapa pertandingan dan musim depan pun masih abu-abu seperti apa formatnya dan regulasinya musim depan, namun para klub nampaknya sudah mulai ancang-ancang untuk benahi skuad. Bahkan sudah ada beberapa klub yang tengah lakukan negosiasi dengan pemain-pemain tertentu. Hal ini bukan cuma terjadi di klub-klub papan bawah dan tengah, bahkan tim papan atas yang saat ini tengah bersaing pun sudah bersiap lakukan perombakan. Tentu yang paling utama direncanakan adalah penuhi regulasi baru, yakni pemain asing 4+1, naturalisasi 1 pemain atau 2 pemain dalam satu tim dan 1 pemain ASEAN. Lalu ada tim mana saja yang sudah bergerak? Kami akan rangkumkan. Hal ini kami ambil dari beberapa sumber kami di lapangan. Yang pertama, Bali United.
Bali United kabarnya akan tetap memakai satu pemain naturalisasi, yakni Spasojevic. Namun untuk asing, Bali United akan menambah dua pemain, yakni satu untuk slot ASEAN dan satu untuk slot baru, yang artinya akan ada pemain asing yang dicoret. Untuk slot ASEAN yang terbaru, kabarnya Bali United tengah gencar mendekati penyerang Thailand yang juga top scorer sepanjang masa AFF, Terasil Dangda. Bali United dikabarkan akan menebus Terasil ke klub Thailand BG Pathum. Tetap ya, Bali ini mengincar pemain-pemain tua ya. Yang kedua, Persebaya Surabaya. Persebaya pun dikabarkan tengah negosiasi dengan dua pemain, satu naturalisasi dan satu ASEAN. Untuk ASEAN sendiri, kabarnya Persebaya fix mendapatkan bek kiri timnas Thailand yang juga kapten timnas Thailand, Teraton Bunmatan. Sementara untuk naturalisasi belum diketahui pasti, tapi rumor yang beredar nama Greg Nwokolo paling santer diisukan ke Persebaya. Yang ketiga, PSIS Semarang. PSIS Semarang pun sudah bergerak nih, selain pemain asing non-Asia yang kabarnya tengah diincar untuk menggantikan salah satu pemain asing yang saat ini ada di PSIS. PSIS pun telah mendekati pemain ASEAN. Nama bek kiri Vietnam yang terkenal dengan sebutan kontroversi man, yakni Duan Van Hau, disebut-sebut paling santer tengah didekati oleh PSIS. Sementara untuk naturalisasi sendiri, PSIS kabarnya tengah menyiapkan dana yang cukup besar untuk membajak Maklok dari Persib Bandung. Yang keempat, PSM Makassar. PSM yang saat ini tengah di puncak dan berpeluang jadi juara musim ini pun ternyata sudah bergerak cari pemain. Tentu saja tujuannya agar bisa tampil di AFC. Ada dua pemain yang diincar, satu ASEAN dan satu naturalisasi. Dari ASEAN sendiri, nama Irfan Fandi dari Singapura disebut-sebut paling santer akan ke PSM Makassar. Hal ini atas rekomendasi sang ayah, ini Fandi Ahmad, yang juga pernah membela PSM Makassar. Sementara untuk naturalisasi, kabarnya Ezra Walian dari Persib fix akan kembali ke PSM Makassar. Yang kelima, Persib Bandung. Begitupun dengan Persib Bandung, meski sudah sulit jadi juara, Persib rupanya tak mau nyerah gitu aja. Persib masih serius mengejar PSM Makassar. Tapi di tengah usahanya ini, Persib justru diterpa isu jika bek tengah asal Belanda Nick Kuipers akan hengkang musim ini. Bahkan bukan cuma Nick, tapi Maklok pun dikabarkan akan ikut hengkang. Tanda-tanda duo Belanda ini akan hengkang emang udah terlihat sejak awal musim, apalagi saat Robert dan Albert dilengserkan. Performa Nick dan Klok jadi turun drastis. Di media-media massa udah santer loh berita ini. Bahkan kabarnya Luis Mia udah ngasih kode kalau Nick dan Klok akan dilepas. Tapi kan kita belum tahu kebenarannya karena klub belum mengumumkan ya. Untuk posisi Nick sendiri, andai benar Nick akan hengkang, ada dua nama yang santer diisukan saat ini, dan dua-duanya adalah mantan anak asuh Luis Mia loh. Yang pertama, Alberto Botia, asal Spanyol berusia 34 tahun, berposisi sebagai bek tengah. Yang kedua, Maki Bagnak, asal Kamerun berusia 27 tahun, berposisi sebagai bek tengah juga. Tapi andai pun ini benar, Luis Mia pasti cuma akan pilih salah satu saja ya, dan para bobotoh pasti maunya ya Bagnak asal Kamerun. Lantaran ya masih muda, kalau Botia ya udah tua lah. Lalu bagaimana dengan Maklok? Ya kalau PSIS berhasil ngerayu Maklok, ya berarti otomatis Persib nggak punya pemain naturalisasi dan harus cari yang baru. Soalnya Ezra kemungkinan fix akan hengkang ke PSM. Victor Igbonevo kabarnya sih, dan dia bilang sendiri mau pulang ke Persipura di Liga 2. Nah itu artinya Persib nggak punya pemain naturalisasi. Dan kira-kira menurut kalian nih, siapa sih slot naturalisasi di Persib musim depan? Yang keenam, Persija Jakarta. Persija pun kabarnya ikut cari pemain nih. Ada naturalisasi, ASEAN dan juga asing. Pemain asing kabarnya sih buat gantiin Kermencik nih. Kalau naturalisasi yang paling utama, nama yang santer saat ini adalah Stefano Lillipali yang kabarnya mau dibajak dari Borneo FC. Lalu untuk ASEAN ada nama Nguyen Quang Hai, striker timnas Vietnam yang kabarnya diminati oleh Persija Jakarta.
Nah, sejauh ini sih baru itu ya kabar yang kami dapat. Ingat, kami bilang ini masih sebatas rumor. Ntar kalau ada yang komen, hoak lah, bohong lah, inilah, itulah, berarti tuh orang nggak paham yang namanya rumor. Yang namanya rumor ya bisa iya, bisa enggak. Dan itu pun wajar dalam sepak bola ya. Wong yang udah deal aja bisa batal kok. Tapi ya biarlah, kita pun nggak bisa ngelarang yang namanya haters ya. Silakan saja mau berasumsi apapun. Liga 1 alias Liga Indonesia musim depan kabarnya tetap akan memakai PT LIB sebagai operator nih. Dan kabarnya para klub Liga 1 sepakat nih tetap memakai susunan pengurus PT LIB yang sekarang. Atau artinya selama 1 tahun ke depan jajaran pengurus PT LIB masih sama ya, yakni Direktur Utama Ferry Paulus, Direktur Operasional Sujarno, Direktur Harian Munafri Arifuddin, dan Komisaris Utama Juni Rahman. Serta para anggotanya nih seperti Yabes Tanuri, Ponario Astaman, Adrian Sastanegara, dan Rufi Ardian. Gimana nih komentarnya guys? Selamat menikmati sepak bola dagelan Liga 1 1 tahun ke depan lagi. Lalu bagaimana dengan PSSI? Erick Thohir resmi maju jadi calon presiden 2024-2028. Yang artinya Erick Thohir akan mundur dari jabatannya sebagai ketum PSSI. Dan itu tentu saja seperti yang sudah banyak yang menduga jika Zainuddin Amali akan menguasai PSSI. Dan ini sudah diprediksi loh. Mulai dari Zainuddin Amali yang mundur dari Menpora, terus juga ngotot jadi waketum PSSI. Nah makanya kemarin mungkin banyak yang nanya nih, kok waketumnya ada 2 sih? Ya inilah jawabannya. Dan jika Zainuddin Amali jadi ketum PSSI, ya ini artinya kemungkinan ada 2. PSSI bisa maju atau PSSI bisa saja sama dengan yang lalu. Uang susunannya sama kok, masih ada Yunus Nusi, masih ada Ahmad Riyad. Ya ini mah sama aja, muter-muter di situ-situ aja. Kami sendiri nggak bisa memprediksi seperti apa sepak bola Indonesia ke depannya. Kita lihat nanti aja ya. Ntar kalau saya bikin prediksinya ada yang komen lagi, sok tahu lu. Ntar aja kalau kebukti aja prediksi saya, diem kan lu. Oke, itulah video Reasport untuk edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Reasport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Reasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.